Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok DPI yang beranggotakan Rizka Amelia Saputri, Marhayata Sidulsari, Wika Suryaningsih, Eka Septiani, Mustafa, Rizky Ilham Yulianto, Debbie Suryana, Ronald Dwi Purwoko, Sulistianto akan membacakan hasil laporan terancang bangun aplikasi Traveloka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Berwisata adalah salah satu cara manusia untuk melepas penat di tengah kesibukan sehari-hari, dari usia anak-anak, usia dewasa, sampai dengan usia lanjut. Ditambah lagi dengan banyaknya pilihan destinasi wisata baru. Namun, dengan demikian, masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam menentukan pilihan tempat wisata yang akan dikunjungi, karena kurangnya informasi perjalanan. Nah, Travelomas ini merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa perjalanan pariwisata di Banyumas, penyebaran informasi pariwisata, rancangan bangun sistem informasi, tour and travel Travelomas berbasis website. 1.2 Perumusan masalah. Dari permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan masalah bagaimana merancang dan membangun sistem ini. 1.3 Ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan di Purwokerto. 1.4 Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi tour. 1.5 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dilakukan dengan pemanfaatan website diharapkan dapat membantu penyebaran informasi ke masyarakat luas. 1.6 Sistem penulisan. Sistem dalam penulisan laporan data penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Bab 1 pendahuluan. B. Bab 2 landasan teori. C. Bab 3 metodologi penelitian. D. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. E. Bab 5 simpulan dan saran. Bab 3 landasan teori. Sejarah Travelomas. Visi dari Travelomas adalah menjadi perusahaan terbesar dan terdepan di Indonesia dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dengan kualitas pelayanan terbaik. B. Misi dari Travelomas adalah 1. Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dengan kualitas layanan prima. 2. Menjadi perusahaan yang selalu up to date dalam memberikan kenyamanan dan keamanan penumpang yang akan melakukan perjalanan, dan lain sebagainya. 2.2 Sistem informasi. Sesungguhnya yang dimaksud sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. 2.3.1 ada basis data. Basis data adalah suatu perorganisasian kumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Untuk mengelola basis data diperlukan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. 2.4 ada bahasa pemrograman PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman web yang dapat disisipkan dalam skrip HTML. Tujuan dari bahasa ini adalah membantu para pengembang web untuk membuat web dinamis dengan cepat. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia yaitu MySQL AB. Beberapa kelebihan MySQL antara lain free atau bebas di-download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, kemudahan manajemen database, mendukung transaksi dan perkembangan software yang cukup cepat. Selanjutnya XMPP. XMPP merupakan paket PHP dan MySQL berbasis open source yang dapat digunakan sebagai tool pembantu pengembangan aplikasi berbasis PHP. XMPP mengkombinasikan beberapa paket perangkat lunak berbeda ke dalam satu paket. Beberapa paket yang dibundle adalah Apple HTTPD, FileZilla FTP Server, Mercury Mail Transport Agent, dan lain-lain. Lalu ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin merupakan aplikasi web berbasis PHP yang telah banyak digunakan untuk administrasi database MySQL. Setelah paket XMPP terinstall, PHPMyAdmin dapat diakses melalui http localhost/phpMyAdmin. Karena kehandalannya, fitur seperti PHPMyAdmin tidak hanya
ikutkan untuk paket web server Maya seperti XMPP, tapi juga banyak digunakan para penyedia domain hosting untuk memudahkan pelanggannya melakukan administrasi database MySQL. Lalu ada web browser. Web browser atau bisa disebut browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses informasi web ataupun untuk melakukan transaksi via web. Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox merupakan contoh browser yang terkenal di lingkungan Windows. Bab 3. Metode penelitian. 1. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun serta melengkapi data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. 2. Metode pengembangan sistem. Unifit proses atau dikenal juga dengan proses iteratif dan inkremental merupakan sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif atau berulang dan inkremental atau bertahap dengan proses menaik. Iteratif bisa dilakukan di dalam setiap tahap atau iteratif tahap pada proses pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan perbaikan fungsi yang inkremental di mana setiap iterasi akan memperbaiki iterasi berikutnya. 3. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah A. Perangkat keras, yaitu laptop dengan spesifikasi RAM 4 GB, hard disk 200 GB, dan prosesor AMD. B. Perangkat lunak, yaitu sistem operasi Windows XP, bahasa pemrograman PHP, editor PHP Sublime Text, dan database MySQL. Bab 4, yaitu hasil dan pembahasan Travelomas. Nah, di sini kita bisa lihat alat dan bahan yang harus disiapkan. Analisis sistem dari rancang bangun sistem informasi pemesanan paket tour and travel pada Travelomas, yaitu sebuah sistem yang dibuat untuk memudahkan traveler dalam memesan paket tour serta memudahkan admin dalam mengatur paket dan lainnya. Berikut adalah pembahasan mengenai rancang bangun sistem informasi pemesanan paket tour and travel pada Travelomas. Dan di sini bisa dilihat berikut urutan aktivitas registrasi traveler atau customer baru. Next, untuk rancangan antarmuka pada Travelomas. Di sini akan menjelaskan menu home. Menu home adalah menu pertama dari aplikasi Travelomas yang berisi informasi pembelian paket wisata dan rental mobil. Bisa dilihat untuk paket wisata, di situ ada kolom wisata. Wisatanya kita bisa pilih situ, wisata mau ke Baturaden kah, atau mau ke alun-alun kah, atau yang lain. Nah, di bawahnya di situ ada jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan adalah berapa orang yang akan melakukan wisata. Nah, di situ kita bisa submit. Nah, baru masuk. Terus untuk rental mobil, di sini menyediakan juga rental mobil. Nah, di situ bisa dilihat ada tanggal mulai. Kita mau tanggal berapa? Mau kita booking tanggal hari ini atau besok. Terus tanggal selesai mau tanggal berapa? 2 hari, 3 hari. Nah, di situ ada jumlah mobil. Mau butuh berapa? 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Lalu di situ klik cek ketersediaan. Di situ akan dilihat apakah mobil yang akan dipinjam atau akan dirental ada atau tidak. Tampilannya seperti berikut, tidak jauh beda dari menu home pertama tadi. Di sini ada pilihan paket wisata. Kita bisa memilih di paket 1, paket 2, atau paket 3. Terus kita masukin jumlah wisatawan. Kita booking atau submit. Lalu kita scroll, bawahnya ada pilihan paket wisata yang ada di Travelomas. Jadi kita bisa lihat detailnya. Ada Baturaden 19 orang, harganya 180.000 per orang atau per pax. Kategorinya full day package, destinasinya ke Baturaden, Hutan Pinus 5 Kues, Taman Langit. Fasilitasnya yang udah ada di gambar ya. Lalu ada paket kedua dan paket ketiga. Menu rental mobil. Menu rental mobil berisi informasi ketersediaan mobil yang ada sesuai tanggal yang traveler pilih. Di menu rental mobil ada bisa milih tanggal mulainya, tanggal mulai rental mobilnya kapan. Terus bisa diinput tanggal selesainya. Inputan juga ada jumlah mobil, kita mau pesan mobil berapa, 1 atau 2.
terus kita cek ketersediaannya. Lalu kita scroll ke bawah, ada pilihan mobil beserta gambar, beserta deskripsi, nama mobil, harga sewa per hari, ada cc-nya, ada tahun pembuatan mobilnya juga. 4.4.4 ada menu tentang. Menu ini menjelaskan tentang deskripsi secara singkat dari Travelomas, yaitu melayani kebutuhan wisata Anda di Banyumas. Dapatkan paket-paket menarik untuk destinasi wisata Anda. Di samping paket wisata, kami juga melayani reguler ke semua jurusan. Lalu ada menu kontak. Menu kontak berisi informasi nomor telepon, alamat kantor, dan akun ofisial milik Travelomas untuk mempermudah traveler dalam menghubungi kami. Di sini ada info kontak, ada alamat, nomor telepon, ada email, dan ada Instagramnya. Ada Google Maps juga. 4.4.4 ada menu kritik dan saran. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk membangun bisnis kami menjadi lebih baik. Untuk itu kami cantumkan menu kritik dan saran. Kritik dan saran ini ada inputan nama, nomor telepon, email, alamat, dan saran dari traveler untuk membangun lebih baik lagi website kami dan pelayanan kami. 4.4.7 ada menu login. Menu login untuk masuk ke akun traveler sebagai syarat pembelian jasa kami. Tersedia juga pilihan register untuk daftar customer baru. Di sini ada login untuk yang sudah mempunyai akun. Tinggal masukkan email aja, password, dan login. Bagi yang belum punya akun bisa daftar. Bisa diisi nama, email, password, nomor HP, dan alamat. Lalu login. Setelah itu ada tampilan profil. Di situ kita harus mengupload KTP. Silakan upload KTP Anda agar bisa booking. Jadi kalau belum upload KTP kita nggak bisa booking. Upload KTP dengan kita pilih choose file, terus pilih gambar KTP-nya, baru kita simpan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Berdasarkan proses pembangunan website informasi tour dan travel pada Travelomas yang dimulai dari tahap analisis hingga implementasi website, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu A. Travelomas dapat melakukan promosi paket tur wisata yang disediakan dengan up-to-date kepada wisatawan dengan biaya yang lebih murah melalui website. B. Website informasi tur dan Travelomas menyediakan menu view tour yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau promosi paket wisata. C. Website informasi tour and travel pada Travelomas menyediakan fasilitas reservasi atau booking paket wisata. 5.2 saran agar website informasi tour and travel Travelomas lebih sempurna, maka penelitian berikutnya disarankan sebagai berikut. A. Website informasi yang dibangun diharapkan dapat memberikan filter hotel yang tersedia di kota tempat wisata pada saat staf marketing melakukan penyusunan paket tur wisata yang ditawarkan. B. Untuk mengurangi risiko data palsu pemesanan paket tur wisata, maka disarankan dirancangnya keamanan sistem yang dapat melakukan filter untuk keaslian data pemesan paket wisata. Demikian presentasi laporan rancang bangun website Tour and Travel Travelomas. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.